Serangan Pajar. Wow, kata itulah kita sematkan untuk klub kebanggaan daripada warga Jawa Barat, yaitu Persib Bandung, yang baru saja mengumumkan dua lagi pemain terbaru mereka, yaitu Julio Cesar dan juga satu lagi pemain yang mungkin sudah bisa kita bilang ditunggu-tunggu oleh Boboto, yaitu Dewangga. Dan sesuai dengan judul serangan Pajar yang aku bilang tadi, ini betul-betul semacam serangan Pajar guys ya. Bukan apa-apa, habis subuh kita lihat sosial media dan di situ sudah ada warga Bandung ya, Boboto sudah sibuk membeli koran ya. Ini memang luar biasa ya. Sangat unik ya, bisa kita bilang out of the box lah cara memperkenalkan pemain teranyar mereka. Dan ini aku salut dan respect kepada manajemen Persib Bandung. Lagi-lagi Pak Adit menunjukkan kelasnya. Lagi-lagi Pak Adit menunjukkan kreativitasnya. Luar biasa. Jadi ini sesuai dengan yang ia katakan sebelumnya, bahwasanya Persib akan mengumumkan pemain itu dengan cara yang elegan, dengan cara yang unik. Beda dengan yang lain karena kita tahu Persib is a big club, klub besar, punya branding yang kuat, maka mesti kita barengi dengan exposure yang kuat juga dan cara memperkenalkan pemain yang kuat juga. Dan terbukti sekarang ketutup nih klub-klub lain dalam memperkenalkan pemain. Setuju nggak kalian bilang? Pasti setuju. Contoh ya, misalnya klub ini memperkenalkan pemain, ya kan? Klub ini memperkenalkan pemain, udah here we go atau gimana, udah done deal atau gimana, ya kan? Pokoknya hanya sebatas, ya paling ada di sosmed tebak-tebakan lah ini siapa dari Brazil, oh ini dari kayak gitu. Nah tapi giliran pemain Persib ini, kita itu semua terbawa arus untuk menanti bersabar sambil menerka-nerka. Makanya kayak kemarin itu yang bawa mobil Tron tuh ya, yang mana di situ ada layar-layar, itu warga Jawa Barat udah bisa nebak tuh siapa kemarin itu kan. Oh ini nih Luciano nih sama William nih. Oh ternyata benar, ya kan. Dan kemarin kan udah dibagikan lah selembaran kan, kayak macam kertas koran. Apalagi tidak seluruhnya, cuma macam mata, terus kayak separuh wajahnya. Warga dituntut untuk menerka ini siapa lagi nih gitu kan. Dan asiknya warga Boboto juga semacam ini ya, antusias juga dalam proses perkenalan pemain teranyar Persib Bandung ini guys. Terlihat sekali dari habis subuh warga Boboto, warga Jawa Barat sudah hadir ya ke pangkalan koran untuk cari mana nih koran, mana nih koran. Ini luar biasa. Sehingga ya, yang dulu orang tidak lagi fokus yang namanya media massa yaitu kayak koran, sekarang koran kembali hidup guys. Berkat Persib Bandung. Ini luar biasa. Ini patut ditiru ya, selagi baik ya kenapa enggak kita tiru. Enggak masalah ngikut-ngikut, kata orang, enggak masalah. Enggak usah malu lah ngikut-ngikut kalau kayak Persib, enggak usah malu. Karena memang selagi positif kenapa enggak gitu loh. Ya kan? Selagi positif, betul-betul ada dampak positif kepada masyarakat luas, ya kenapa enggak gitu. Dan terbukti di sini manajemen Persib punya ide yang cukup brilian. Ya, tapi sekali lagi setiap klub pasti punya ya caranya tersendiri, dan kalau misalnya aku bilang cara Persib ini cukup unik dan di luar ya prediksi BMKG. Siapa tahu apa ya kan, BMKG, akun BMKG komen pula nantinya ya kan, tapi nggak mungkin, mereka itu biasanya di sosmed, di IG dan sebagainya. Nah di sini aku mau bahas tentang dua topik guys. Pertama topik tentang cara Persib mengenalkan pemain dan udah setengah aku bahas ini. Yang kedua adalah tentang bicarakan dua pemain ini guys. Nah kita bahas lagi, kita lanjut lagi tentang cara Persib memperkenalkan pemain. Sebelumnya Sadir Ramdhani udah diperkenalkan Videotron, itu aja udah heboh kali itu kemarin itu kan. Kemarin masuk lagi Hamra dengan trofi turnya, itu juga udah heboh kali lagi. Baru masuk lagi yang pemain asingnya, ya kan, kayak William dan Luciano kemarin pakai mobil Tron, itu juga udah heboh kali. Nah sekarang kurang heboh apa coba? Kita bangun sholat subuh kita kan, top, udah habis sholat subuh, udah kita aktivitas bentar, buka HP udah banyak Boboto nge-share here we go, welcome Wilujeng Sumping gitu kan untuk kedua pemain ini. Sebelah kiri ada muka Julio Cesar, sebelah kanan ada muka Dewangga di covernya. Bah, gile. Apa nggak naik rating Persib dari tahun ke tahun kayak gini terus pula ya kan, ada aja gebrakannya.
Curiga awak nanti nih ngumumkan tengah malam lagi nanti nih. Karena kan kita tahu biasanya mantengin akunnya Persib itu biasanya kan maghrib lah ya kan, maghrib. Karena biasanya tuh ada maghrib tuh ada info-info terbaru tuh dari akun Persib. Kalau nggak hatur nuhun ya kan, thank you gitu kan, terima kasih. Atau mungkin ada semacam kayak Sadil kemarin, yaitu tentang Wilujeng Sumping. Nah, kemarin ya kan Wilujeng Sumping juga agak-agak mau maghrib ya kan. Kali ini yang biasanya maghrib sekarang habis subuh guys. Ya makanya aku bilang tadi serangan Pajar habis subuh diumumkan ya kan, karena kebetulan orang subuh-subuh udah beli koran gitu. Nah, curiganya tengah malam nanti ada pula lagi info lagi tentang Wilujeng Sumping, kita nggak ada yang tahu ya kan. Luar biasa. Dan di sini diumumkan di koran Pikiran Rakyat ya. Jadi ini sekaligus mengangkat nama Pikiran Rakyat juga ya, luar biasa. Jadi orang yang sebelumnya nggak terlalu konsen kepada namanya koran ya kan, sekarang udah mulai bisa ya kembali flashback ke zaman dulu dengan membeli koran guys. Luar biasa. Itu topik kita pertama dan alhamdulillah salut dan mantap untuk Persib. Boboto, kalian bangga punya klub seperti Persib. Oke, selanjutnya kita bahas kualitas pemain ini guys. Nah, kalau misalnya bahas pemain ini kayaknya kalian pun udah taunya ya kan. Awak bantu lagi lah untuk ngomongkan lagi, ngingatkan, bukan ngingatkan lah, ngebacotin lah ya kan, supaya kalian bisa dengar ya, nemani kalian makan atau nemani kalian nyantai sebelum tidur ya kan, tidur siang maksudnya. Oke, jadi kita tahu pertama itu Julio Cesar. Ini udah nggak rahasia umum lagi karena memang udah di-spill sama Pak Adit di beberapa podcast bahwasanya bakal ada kedatangan pemain Brazil. Namanya kiper Brazil yang bermain di Inter Milan, tapi posisinya bukan kiper, tapi sebagai center back. Dan betul aja namanya Julio Cesar. Bedanya Julio Cesar ini sudah berumur 30 tahun, beda dengan legend Julio Cesar Inter Milan ya. Dan dia juga masih aktif bermain. Nah, sebelumnya Julio Cesar ini aktif main di klub Thailand, yaitu Chiang Rai United. Nah, jadi selesai kemarin kontraknya, kemudian Persib dengan gercep langsung merekrut nih Julio Cesar. Jadi usut punya usut guys. Julio Cesar ini tuh sempat main di Liga Portugal di klubnya Nacional. Dan ternyata setelah aku cek tadi di sosial medianya, di situ dia pernah terpilih menjadi pemain terbaik di pekan ke-8 atau pekan ke-11 gitu ya. Dengan beberapa pemain-pemain bintang lainnya. Semacam ada Bruno Fernandes, ada Otamendi, baru siapa lagi tadi itu ya? Eder Militao, pemain Real Madrid. Pokoknya banyak pemain-pemain besar yang sebelumnya bermain di Liga Portugal itu sempat dia jumpa guys dalam kompetisi Liga Portugal dengan klubnya Nacional. Ini luar biasa nih, berarti ini pemain yang untuk pengalamannya bermain di level Eropa itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan ini sesuai dengan kata Pak Adit, pemain yang akan didatangkan adalah pemain-pemain yang punya CV bagus, yang bisa kita bilang punya mental juara, punya mental bermain di level Asia atau bahkan di level Eropa. Dan terbukti ini Julio Cesar udah bosan kayaknya main di Eropa ya kan, dan di penghujung karirnya dia bermain di Asia Tenggara bersama klub Thailand dan sekarang di Persib Bandung. Semoga aja nanti di Persib Bandung dia bisa memberikan kontribusi nyata layaknya Nick Kippers atau Gustavo de Franca. Nah, di sini dia sudah main 14 kali dan sudah mencetak 2 gol dan 1 assist. Ini mirip juga ya kayak Nick Kippers ya, mencetak 2 gol dan 1 assist. Tingginya ini tinggi cuy. Ya kan, 189, hampir 190, hampir 2 meter, dan umurnya masih 30 tahun sesuai dengan kayak dibilang Pak Adit peremajaan skuad. Nih Kippers itu umurnya 32, diganti memang umur 30-an tapi lebih muda yaitu 30 tahun kan gitu. Dan di sini juga dia itu punya nilai pasar kisaran 4,35 miliar. Wah, ini kalau misalnya dibanding dengan pemain lokal kita, kadang masih banyak juga pemain lokal kita lebih tinggi marketnya kan. Tapi jangan salah, market tidak menentukan kualitas. Bisa jadi kualitasnya lebih jago gitu. Dan Julio Cesar itu kayaknya bisa membuktikan nanti ketika bermain di Persib. Nah, dengan pengalaman dia yang bermain sudah malah melintang di klub Eropa hingga Asia ya. Karena sebelumnya juga dia main di klub Liga Bahrain, Arriva ya. Jadi bukan hal yang sulit lah bagi dia nanti kalau main di ACL 2. Pasti dia punya apa ya, mental yang mungkin pengalaman yang bisa dia sharing dengan pemain-pemain lain yang mungkin masih butuh yang namanya bimbingan. Dan sekelas Julio Cesar pasti siap membimbingnya guys. Luar biasa. Itu pemain pertama yaitu Julio Cesar.
ya kan? Nah, kita masuk ke pemain kedua. Nah, pemain kedua ini pasti kalian juga sudah tidak asing kali, dan ini pemain timnas Indonesia, yaitu Dewangga. Dewangga ini memang sudah identik kali dengan PSIS Semarang karena dia main di PSIS itu dari tahun 2020 kalau nggak salah sampai sekarang. Berarti udah 5 tahun dia main di PSIS. Bayangkan dari umur 18, 19 dia udah di PSIS. Berarti dia tuh sekarang umurnya berapa? 23. Bayangkan umur 23, berarti kan udah 5 tahun tuh, kisar 18-19 tahun dia tuh udah main di PSIS di tim utama. Dan sekarang dia juga masih jadi pilihan utama. Tapi sayang sekali PSIS harus terdegradasi, dan Dewangga sebenarnya itu masih punya kontrak dengan PSIS kisaran sampai 2027. Nah, jadi ini kayaknya Persib ada bayar duit transfer mungkin ya ke PSIS sehingga mau PSIS melepas Alfiandra Dewangga ke Persib Bandung, guys. Dan sekali lagi kayak aku bilang, umurnya 23 tahun dan di sini dia punya tinggi 1,79 hampir 180 layaknya pemain standar Eropa. Di situ juga dia punya market value kisaran 4,7 M, dan yang paling kerennya di sini adalah dia bisa berposisi di mana saja. Terkhususnya di lini belakang ya. Jadi memang dia udah cetak 1 gol dan 2 assist, guys. Nah, kenapa aku bilang yang luar biasanya punya banyak posisi? Karena ini yang diinginkan oleh seorang Coach Boyan. Coach Boyan itu pemain cuma 1 posisi. Ini pemain bisa 3 posisi. Pemain 3 posisi itu yang diambilnya. Dan terbukti di sini dia itu bisa sebagai gelandang bertahan, bisa center back, dan bisa juga sebagai fullback sebelah kiri. Nah, ini mengingatkan kita dengan Edo. Kita tahu Edo udah cabut dari Persib Bandung dan Edo berposisi sebagai back kiri, ya kan, atau sebagai fullback sebelah kiri. Nah, mungkin ada celah di sini sehingga ditariklah Dewangga untuk menggantikan Edo mungkin. Atau mungkin nanti ketika nanti Julio Cesar atau mungkin Luciano itu ada cedera, mungkin bisa jadi Dewangga juga akan diplot sebagai back tengah bersama dengan Hamra. Nggak ada yang salah. Nah, ini membuktikan bahwasanya Persib betul-betul serius menghadapi musim depan dan juga ACL 2 musim depan karena punya kedalaman skuad yang cukup merata di segala lini. Dan satu hilang bisa ditutup dengan yang satu lagi. Luar biasa. Betul-betul Persib belajar banyak dari kesalahan-kesalahan di musim lalu dan mereka betul-betul ingin buktikan musim depan wajib terbaik. Wow, Nah, tambah lagi di sini betul-betul sesuai dengan visi Persib, yaitu peremajaan skuad. Kenapa? Lihat cuy. Dewangga umurnya 23 tahun. Sedangkan Edo itu 27 tahun. Berarti pemain yang keluar dan pemain yang masuk itu beda umurnya, guys. Lebih muda yang datangkan Persib. 23 cuy. Dibanding 27. Ya kan beda 4 tahun. Berarti kan sesuai peremajaan skuad. Jadi betul-betul Persib mendatangkan pemain-pemain yang lebih mudah, lebih segar, dan lebih bertenaga musim ini ketimbang musim lalu. Jadi nggak salah kalau nanti Persib bisa juara lagi musim ini, musim depan, dan juga nanti berbicara banyak di level Asia. Kita doakan yang terbaik. Seperti itu. Lama-lama ini Persib nih kayak langit, kan? Kok kayak langit, Bang? Iya, banyak kali bintangnya di atas. Iya. Aduh. Kan kok langit kan banyak bintang kan di atas kan. Karena aku tengok ini baru berapa pemain? 6 ya. Udah pemain bintang semua nih yang datang. Nggak ada tuh pemain kaleng-kaleng gitu. Pemain bintang semua. Ini bukan terakhir ya. Bakal ada lagi loh. Kayak waduh, ini kayaknya betul bursa transfer Liga Indonesia musim ini betul-betul dipenuhi dengan berita Persib, guys. Serius. Karena memang selain cara memperkenalkannya unik, pemain yang datang juga berkelas. Kalau tadi pemain-pemain nggak kelas Wahid, ya mungkin biasa aja, orang nggak terlalu ya sumringah lagi. Ini karena pemain datang juga pemain bintang, berlabel timnas, punya CV yang kuat, yang hebat. Maka ya wajar aja jika banyak sekarang ini pecinta sepak bola nasional khususnya itu sekarang membicarakan Persib. Jadi headline news. Jadi pokoknya di berita di mana-mana bicara tentang Persib, guys. Luar biasa. Respect kepada manajemen Persib yang betul-betul bekerja sangat keras demi kepentingan Persib di musim yang datang. Oke guys, jadi sebelum penutup nih aku takutnya ya Persib ini bakal menjadi JDT Jilid 2, guys. Kenapa aku bisa bilang JDT Jilid 2? Karena ini punya kemiripan. Persib JDT sebelumnya ditukangi sama Coach Bojan sebelum sangat mendominasi Liga Malaysia. Nah, ini sama nih, Liga Indonesia juga di awal
pondasinya ini ditumpuk oleh Coach Bojan, dibuat oleh Coach Bojan. Dan sekarang juga lagi mau buat kayak JDT mendominasinya. Bayangkan mereka udah juara musim lalu, musim ini udah juara, dan musim depan punya target mau juara lagi. Jadi bisa kebayang nanti kalau misalnya Liga Indonesia udah mirip kayak Liga Petani, kayak Liga Malaysia, guys. Waduh, gawat. Luar biasa. Oke guys, menarik, kita pantau lagi perkembangan transfer terbaru Persib Bandung. Siapa lagi pemain terbaru yang akan muncul? Dan kalian mungkin udah bisa komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang cara Persib mengenali pemain dan juga tentang dua kualitas pemain terbaru Persib Bandung. Dan siapa kira-kira yang akan datang di pertandingan, di perkenalan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.